Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil mafakhiri wal karamat. Amma ba'du. Para pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, Kilau Ramadan kali ini mengangkat tema amalan puasa di bulan Ramadan mengasah empati antara sesama. Definisi daripada empati itu sendiri adalah keadaan mental seseorang yang mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam artian seseorang mampu menempatkan dirinya kepada keadaan orang lain dan dia merasakannya, sehingga terketuk hatinya untuk memberikan bantuan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh orang lain. Empati ini adalah merupakan sifat terpuji yang memang dianjurkan dalam ajaran kita agama Islam, dan ini sesuai dengan firman Allah. Wa idza khadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang terjemah bebasnya adalah, dan ketika hadir dalam pembagian warisan, siapa yang hadir? Kerabat, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, maka kita dianjurkan untuk memberi mereka dari sebagian harta warisan tersebut, tentunya dalam ukuran yang secukupnya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memang diharuskan mempunyai sifat empati, di mana kita mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Mohon maaf, orang miskin, orang anak-anak yatim juga memerlukan uluran tangan, bantuan dari kita. Maka di ayat tersebut kita dianjurkan untuk mengulurkan tangan dengan mengambilkan sebagian harta warisan yang dibagi pada saat itu. Maka kemudian empati ini harus selalu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu mengulurkan tangan, bantuan, menyelami apa yang mereka rasakan, sehingga kita juga terketuk dalam menyelesaikan masalah-masalah dari mereka semua. Pemirsa KJTV yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, di mana kita kemudian mengekang, menahan lapar dengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Termasuklah kita menahan makan lapar, itu dapat kita rasakan apa yang juga dirasakan oleh orang lain, terutamanya mereka yang selalu dalam keadaan kekurangan, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaan kita dengan mereka, kita itu berpuasa menahan lapar, itu ada kesengajaan, dan waktu batasnya kita sudah tahu, yaitu dalam 1 bulan. Sementara orang-orang miskin dan orang-orang yang selalu dalam kekurangan itu, mereka untuk berpuasa memang disengaja. Tapi rasa lapar itu bukan hanya di bulan puasa. Bahkan sebelum Ramadan dia sudah merasakan itu. Dan kalau ditanya sampai kapan, dia pun juga tidak tahu. Sehingga disinilah diperlukan empati kita.
Tentunya kalau kita berada di posisi mereka, maka kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Maka syarat untuk mencapai empati yang sempurna yaitu 3. Artinya seseorang melakukan empati dengan sempurna kepada orang lain. Pertama adalah mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua adalah mampu menempatkan diri kita kepada mereka dan kita juga merasakannya. Dan yang ketiga, kita terketuk kemudian setelah merasakan apa yang mereka rasakan untuk kemudian membantunya. Maka ketika kita lapar dan kita menjadi sebagaimana mereka, yaitu dengan berpuasa, maka kemudian kita benar-benar merasakan rasa lapar yang mereka rasakan. Maka kemudian kita terketuk untuk membantunya. Hal ini kemudian Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita kemudian memberi dengan mewajibkan kita membayar zakat yang diberikan kepada golongan asnaf termasuklah mereka. Maka sebagai satu kewajiban kita memang harus melaksanakan zakat, tapi itu juga motivator kepada kita bahwa tidak hanya zakat fitrah yang kita keluarkan, tapi kita dianjurkan memberikan apa yang kita punya dalam rangka mengangkat derajat, mengurangi permasalahan dan kekurangan yang mereka hadapi. Para pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, dalam konteks yang lebih luas lagi, ternyata empati itu tidak hanya pada rasa lapar saja, atau tidak hanya kepada hal-hal yang bersifat keduniawian. Tapi lebih luas lagi berkaitan dengan bagaimana kita berempati dalam lini kehidupan masyarakat. Dalam pendidikan misalnya, dalam sosial masyarakat kita, dan lain-lain. Contoh misalkan dalam hubungan masyarakat sosial. Sering atau kadang kita temukan seseorang yang mungkin diasingkan dari kehidupan masyarakatnya. Entah itu apa alasannya, mungkin dianggap gila, atau dianggap sampah, atau dianggap tidak berguna. Sehingga dia berpikir, dia memang sudah tidak punya komunitas. Dan dia beranggapan tidak berguna lagi bagi masyarakatnya, sehingga kadang dia pergi mencari dunianya sendiri. Sehingga kita sering melabelkan orang-orang seperti itu sebagai orang gila. Padahal ada banyak di antara mereka yang tidak gila. Hanya saja kemudian mereka itu diasingkan. Maka kemudian kalau kita merasakan dengan empati kita, bagaimana seandainya kita seperti mereka. Kemudian kita masuk kepada kehidupan mereka. Memang tidak harus gila seperti itu. Tapi coba kalau kita difitnah atau kita diasingkan oleh teman-teman kita, apa yang kita rasakan? Tentunya marah. Apalagi mereka. Maka kemudian terketuk hati kita untuk datang mendekati mereka. Dan ini terbukti. Ada satu YouTuber yang kemudian berkeliling mencari orang yang mungkin dianggap gila. Tapi ternyata setelah didatangi, didampingi, dimandikan, digantikan baju, alhamdulillah tidak berserang lama, orang itu yang dianggap katanya gila, itu sembuh, normal dan mengingat normal kembali. Itu bukti berarti empati selama ini dia tidak dapatkan. Dalam pendidikan juga demikian. Ada banyak orang yang kemudian tidak bisa mengenyam pendidikan karena kekurangan biaya. Kalau kita mempunyai sifat empati, maka kemudian kita merasakan dengan mengucapkan kasihan. Kemudian kita masuk di dalamnya seakan-akan kita menjadi mereka. Kita ingat seandainya kita lambat bayar SPP, ditagih terus, sementara ada keperluan yang lebih penting menurut kita. Apa yang kita rasakan? Itu saja kita sudah kebingungan. Maka kemudian empati ini penting untuk selalu kita jaga dalam setiap detik hubungan sosial masyarakat kita. Sehingga kalau melihat ada orang yang seperti itu, terketuk hati kita untuk membantu memberikan pendidikan atau memberikan biaya untuk mendaftar dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan sama dengan kita.
pertanyaan inti adalah kenapa kita harus mempunyai sifat empati. Ini adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani asyaddu ba'duhu ba'dan. Bahwa pada kenyataannya kita itu adalah sama, yaitu satu kesatuan yang saling menguatkan satu sama lain. Mereka adalah kita, kita adalah mereka. Diibaratkan mukmin yang satu dengan yang lain adalah sebagaimana layaknya bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ibaratkan rumah, kalau cuma hanya pondasi, maka belum bisa ditempati dan tidak sesuai dengan fungsinya. Kenapa? Karena belum ada tembok yang bisa menutupi, belum ada atap. Kalaupun sudah ada tembok, mungkin pondasi bisa lebih kuat, tapi juga belum bisa ditempati. Kenapa? Belum ada atap. Kalaupun sudah ada atap bisa ditempati, mungkin secara pemandangan kurang baik, harus ada cat. Intinya, baik cat, tembok, kemudian genteng, pondasi itu satu kesatuan yang membawa kepada satu tujuan, bagaimana memberikan fungsi yang baik kepada penghuninya. Begitu juga kita sebagai orang Islam, Muslim yang satu dengan yang lainnya, mukmin yang satu dengan yang lainnya, ibaratkan satu bangunan, yang satu menguatkan yang lainnya. Maka kemudian istilah yang lebih mudah adalah kalau yang satu sakit, sakit semua. Kalau yang satu gembira, maka gembira semua. Itulah inti yang kemudian didapat dari amalan Ramadan, terutama puasa kita, mampu menghadirkan sifat empati dalam diri kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, untuk kemudian mampu memposisikan diri kita seperti mereka dan kita juga merasakan dan terketuk hati kita untuk membantu mengulurkan tangan kepada mereka. Akhirnya Al-Fakir Muhammad Rafi Baidawi melalui Kilau Ramadan dengan tema yang telah disebutkan tadi, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kiranya demikian yang saya dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.